hijau. Kalau kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. Hormat. Selamat pagi, anak-anak kalian. Kita berjumpa lagi hari ini. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik. Luar biasa akademis ya. Hari ini lengkap ya? Atau ada yang tidak masuk? Lengkap. Ada 15 orang ya. Masih ingat apa pelajaran pada pertemuan yang lalu? Apa coba? Rizka. Apa Rizka? Iya, teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan. Silakan Serafina ya. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu fenomena alam maupun sosial budaya. Iya, menjelaskan suatu fenomena. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita pelajari itu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dari teks ceramah. Nah, kita fokus ke KD yang pertama, yang pengetahuan. Jadi kalian nanti harus bisa menjelaskan isi dalam teks ceramah, kemudian menjelaskan bagian-bagian struktur teks ceramah, kemudian menguraikan secara rinci unsur kebahasaan yang ada di dalam teks ceramah. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya. Adapun tujuan pembelajaran kita ya, melalui diskusi, nanti akan ada diskusi dan menggali informasi dengan model problem based learning. Kalian dapat menjelaskan isi, struktur, dan kebahasaan dari teks ceramah disertai dengan alasan atau bukti dengan baik dan tepat secara bertanggung jawab dan proaktif. Ada yang tahu apa itu ceramah? Atau pernah mendengar orang berceramah? Pernah. Pernah diceramahi ibu bapaknya di rumah? Gimana ibu bapaknya ceramah? Gitu. Ya. Widya sering diceramahi orang tua? Saya mau tanya, apakah yang seperti itu, yang setiap pagi, siang, sore, malam, kalau orang tua berbicara termasuk dalam kategori ceramah? Tidak. Nah, kenapa? Kenapa itu bukan ceramah? Kalau orang tua yang ngomong itu ngapa dia? Iya, dia sedang betul kata Denis ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan ceramah. Kalian simak dulu. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui kebaikannya, Allah mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Anda akan bahagia karena Allah akan bahagia Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Allah Ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah mendengarkan ceramah. Nah, apa hal yang ada di dalam ceramah tadi? Apa yang bisa kalian simak? Bahagianya orang yang ikhlas dan kuat ikhlas. Impan, Intan? Bahagianya orang yang ikhlas dan kiat ikhlas. Iya, bahagianya orang yang ikhlas dan kiat ikhlas. Nah, apa bahagianya orang ikhlas menurut pendapat beliau tadi? Silakan, Karena Allah mengetahui kebaikannya, amalannya, dan dia menghilangkan ibadahnya semata-mata untuk Allah. Iya, karena dia mengetahui amal ibadahnya serta kebaikannya. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk itu. Kemudian ketika kita berceramah, kita
kita harus menggunakan bahasa yang harus ada semacam persamaan ya. Selama ini kita pernah mendengar ada ceramah, kemudian ada khotbah, ada apa lagi? Pidato. Nah, sama tidak antara khotbah, ceramah, dan pidato? Beda. Apa bedanya? Siapa yang bisa jelaskan? Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat posesif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan kepada khalayak untuk berbuat sesuatu. Iya, pidato itu berbicara di depan umum yang sifatnya persuasif untuk tujuan apa tadi? Mengajak khalayak untuk berbuat sesuatu. Kalau khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajaran-ajaran untuk memperkuat keimanan. Iya, ajaran berkaitan dengan keimanan atau praktik beribadah sesuai dengan ajaran keimanannya. Nah, kalau ceramah, Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidang baik secara langsung maupun secara media elektronik dan digital. iya. Isinya apa kalau ceramah itu? Berupa apa? Nah, nasihat. Bagaimana sih struktur dari sebuah teks ceramah? Tita. Ya. Struktur teks ceramah seperti teks lainnya. Teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks ini melalui beberapa bagian. Apa tuh teksnya disebutkan apa? Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Bagaimana kata-kata atau bahasa yang digunakan oleh seorang penceramah? Tadi dijawab oleh Rizka ya, harus sopan, santun. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini satu kelompok dua cukup nak? Cukup. Ya. Atau disesuaikan. Gunakan format tabel yang ada biar memudahkan, ya. Silakan berdiri biar terlihat dari kejauhan. Selamat pagi teman-teman, saya mewakili dari kelompok Murai Batu. Ya. Ini hasil diskusi dari kelompok kami tentang literasi. Isinya menurut kelompok kami, isinya itu tentang literasi adalah kunci utama untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi yang baik, yang begitu maju. Dengan literasi, informasi dapat menyebar ke semua lapisan masyarakat, dan dengan literasi yang baik juga kita dapat menghindari berita hoax atau berita bohong. Yang kedua, isi. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan hanya akan pengetahuan yang kaya menjadi sangatlah penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari, kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan media teknologi informasi dan komunikasi juga membuat informasi mampu menyebar dengan cepat pada semua lapisan masyarakat. Isi utamanya literasi itu merupakan kunci tadi yang disampaikan oleh kelompok Garuda. Kunci utama untuk mendapatkan informasi, untuk mendapatkan pengetahuan. Ingat, temporal itu waktu tempo, ya. Yang terakhir
ada ya kalimat terakhir di situ. Itu berisi persuasif, ajakan atau harapan supaya kita lebih melek dengan literasi ini. Nah, itu dia. Ada yang mau disampaikan sebelum kita kembali ke tugas berikutnya? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, saya ada membagikan link soal untuk evaluasi kita. Silahkan kalian kerjakan. Ada beberapa soal. Jika sudah, langsung dijawab, kirim di Gform-nya ya. Bisa dibuka kan? Karena ada yang tidak bisa buka link itu. Mungkin karena gangguan sinyal. Untuk kesempatan hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita? Ya, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, teks cerita ceramah itu dari isinya, ada isi. Dari strukturnya apa saja tadi? Strukturnya apa saja tadi? Pendahuluan atau pengenalan isu. Yang kedua, isi atau argumen-argumen. Yang ketiga, penegasan kembali atau kesimpulan. Lalu ada kebahasaannya. Kebahasannya ada apa saja? Kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama dan kedua biasa ya. Yang jelas kata ganti atau sapaan. Yang kedua apa? Kata-kata teknis. Yang ketiga, hubungan argumentasi. Lain kemana? Hubungan argumentasi. Yang keempat, kata kerja mental. Yang kelima, kata kerja persuasif. Iya, persuasif. Ya, jadi ada isi, ada struktur, ada ciri kebahasaan dari sebuah teks ceramah. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, silakan kalian kembali dulu ke posisi awal. Bagaimana kita memulai dalam kondisi rapi, kita akhiri juga dengan posisi yang rapi. Silakan kembali dulu. Untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan karena juga waktunya sudah selesai ya untuk jam pelajaran bahasa Indonesia. Tadi kita nanti di rumah silakan kalian pelajari lagi. Kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan berlatih menyusun teks ceramah. Ya. Nah, masih materinya teks ceramah tapi kita akan berlatih menyusun teks ceramah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, karena kita tadi memulai dengan doa, mari kita akhiri juga dengan berdoa. Salah satu silakan yang Magdalena ya, silakan untuk memimpin doa. Silakan berdoa. Silakan kita berdiri. Kawan-kawan, sebelum kita akhiri kegiatan kita pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa untuk mengembalikan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.